Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik semua, kemarin kita sudah melakukan praktikum yang pertama tentang efek rute pemberian obat terhadap absorpsi obat. Nah, untuk praktikum yang kedua kali ini kita akan melakukan praktikum tentang metabolisme obat. Untuk tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan sekarang, tujuannya adalah agar kita dapat mempelajari pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat dengan cara mengukur efek farmakologinya. Metabolisme atau yang biasa dikenal dengan biotransformasi adalah reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologi yang dikatalis oleh enzim yang menjadi metabolitnya. Metabolisme obat terutama terjadi di hati, pada retikulum endoplasma, di cisol. Tetapi ada tempat metabolit lain, yaitu di dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit. Ada juga yang di metabolisme di lumen kolon atau flora normal usus. Di dalam organ ginjal akan ada penurunan efektivitas dalam mengekskresi obat yang bersifat lipofil karena mereka akan mengalami reabsorpsi di tubulus setelah melalui filtrasi glomerulus. Oleh karena itu, obat yang lipofil harus dimetabolisme terlebih dahulu menjadi senyawa yang lebih polar supaya reabsorpsinya berkurang sehingga mudah untuk diekskresikan. Metabolisme obat tujuannya adalah untuk mengubah obat yang sifatnya itu nonpolar atau larut lemak, dia lebih mudah larut dalam lemak, menjadi sifatnya lebih larut dalam air gitu. Atau yang bisa dikenal sama kita itu hidrofilik, agar dapat diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tetapi sebagian berubah menjadi lebih aktif jika asalnya adalah merupakan prodrug, kurang aktif atau menjadi toksik. Secara umum, tujuan metabolisme adalah untuk mengubah obat menjadi metabolit yang tidak aktif dan tidak toksik, mudah larut dalam air, dan kemudian diekskresikan dari tubuh. Reaksi metabolisme yang terpenting adalah oksidasi enzim sitrokrom P450 atau CYP, yang disebut juga enzim monooksigenase atau MFO atau mixed function oxidase dalam retikulum endoplasma di hati. Interaksi dalam metabolisme obat berupa induksi dan inhibisi enzim metabolisme, terutama di enzim sitrokrom tadi. Untuk induksi berarti meningkatkan enzim metabolisme pada tingkat transkripsi sehingga terjadi peningkatan kecepatan metabolisme obat yang menjadi substrat enzim yang bersangkutan. Untuk inhibisi enzim metabolisme berarti hambatan yang terjadi secara langsung dengan akibat peningkatan kadar substrat dari enzim yang dihambat juga terdiri secara langsung. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme itu, untuk yang pertama adalah faktor genetik, di mana perbedaan individu pada proses metabolisme sejumlah obat kadang-kadang terjadi dalam sistem kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik atau keturunan ikut berperan terhadap terjadinya perbedaan kecepatan metabolisme daripada obat. Perbedaan spesies atau galur pada hewan uji. Pada proses metabolisme obat, perubahan kimia yang terjadi pada spesies dan galur kemungkinan sama atau sedikit berbeda, tetapi kadang-kadang ada perbedaan yang cukup besar pada reaksi metabolismenya. Sedangkan jenis kelamin juga mempengaruhi tentang kecepatan daripada metabolisme obat itu sendiri. Untuk faktor lain ada perbedaan umur, di mana bayi yang baru lahir itu memiliki jumlah enzim mikrosom hati yang tidak sebanyak orang dewasa.
maka diperlukan untuk metabolisme obat relatif masih sedikit sehingga dapat peka terhadap obat. Penghambatan enzim metabolisme. Kadang-kadang pemberian terlebih dahulu atau secara bersama-sama dengan senyawa yang menghambat kerja enzim metabolisme dapat meningkatkan intensitas efek obat, memperpanjang masa kerja obat, dan kemungkinan juga meningkatkan efek samping dan toksisitas. Ini yang biasa disebut dengan interaksi antar obat. Maka harus diperhatikan ketika kita memberikan pemberian terapi. Untuk induksi enzim metabolisme adalah faktor yang selanjutnya, di mana pemberian bersama-sama suatu senyawa dapat meningkatkan kecepatan metabolisme obat dan memperpendek masa kerja obat. Hal ini disebabkan senyawa tersebut dapat meningkatkan jumlah atau aktivitas enzim metabolisme dan bukan karena permeabilitas mikrosom atau adanya reaksi penghambatan. Peningkatan aktivitas enzim metabolisme obat tertentu atau proses induksi enzim mempercepat proses metabolisme dan menurunkan kadar obat bebas dalam plasma sehingga efek farmakologis obat menurun dan masa kerjanya menjadi lebih singkat. Induksi enzim juga berpengaruh terhadap toksisitas beberapa obat karena dapat meningkatkan metabolisme dan metabolit yang reaktif. Untuk jalur metabolisme itu ada dua fase yang biasa kita kenal dengan fase 1 dan fase 2. Untuk fase 1 ada reaksi oksidasi, di mana reaksi oksidasi dibagi menjadi dua, yaitu reaksi oksidasi yang melibatkan enzim sitokrom P450 dan yang tidak melibatkan sitokrom P450. Reaksi ini terjadi pada berbagai molekul menurut proses yang dipengaruhi oleh struktur kimianya. Reaksi tersebut antara lain reaksi hidrolisasi pada golongan alkil, aril, dan heterosiklik, reaksi oksidasi alkohol dan aldehid, reaksi pembentukan N-oksida dan sulfoksida, dan kemudian reaksi deaminasi oksidatif, pembukaan inti, dan sebagainya. Untuk fase reduksi, itu reaksi ini kurang penting dibandingkan dengan reaksi oksidasi. Reduksi terutama berperan pada nitrogen dan turunannya, yaitu azoik dan nitrat. Kadang-kadang pada karbon hanya beberapa obat yang mengalami metabolisme dengan jalan reduksi, baik dalam letak mikrosomal maupun non-mikrosomal. Untuk reaksi hidrolisis, proses ini menghasilkan senyawa yang lebih polar, di mana hidrolisis dari ester dan amida oleh enzim. Esterase yang terletak baik mikrosomal dan non mikrosomal akan dihidrolisis obat yang mengandung gugus ester. Di hepar lebih banyak terjadi reaksi hidrolisis dan terkonsentrasi seperti hidrolisis peptidin atau suatu enzim. Esterase non mikrosomal terdapat dalam darah dan beberapa jaringan. Untuk fase 2 ada konjugasi asam glukonat, metilasi, konjugasi sulfat, dan asetilasi. Nanti bisa untuk dipelajari lagi. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan untuk digunakan dalam praktikum, itu untuk alatnya itu kita membutuhkan split injeksi untuk penginjeksian secara intraperitoneal. Terus untuk jarum sonde ujung tumpul nanti kita juga melakukan injeksi secara peroral, maka kita membutuhkan jarum sonde ujung tumpul. Labu ukur itu digunakan untuk membuat larutan stopwatch untuk memperhitungkan waktu. Terus timbangan tikus, neraca analitik, dan alat-alat gelas yang lainnya. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini ada antara lain aquabides, D-sebam sebagai kontrol, dan induksi enzim seperti fenobarbital. Kita gunakannya di sini induksinya fenobarbital,
dan untuk inhibitornya simetidin. Untuk cara kerjanya, yang pertama disiapkan alat dan bahannya. Nah, setelah disiapkan, kita bagi menjadi 3 golongan. Mohon maaf, di slide tertera 4 golongan, tapi untuk praktikum kali ini 3 golongan, di mana setiap golongan akan mendapatkan 3 tikus per kelompok. Nah, kemudian tiap tikus kita timbang untuk mengetahui berat badan. Tentunya nanti kita akan gunakan untuk memperhitungkan dosis daripada tikus. Tapi untuk mendapatkan dosis pemberian, kita harus mengingat kalau dosis itu seperti pada praktikum sebelumnya harus dihitung konversi dosisnya, terus pembuatan larutan stoknya berapa gitu. Terus nanti baru kita tentukan berdasarkan berat badannya tentang volume pemberian obat. Setelah 3 kelompok itu tadi kita sudah siap, nanti kita injeksikan diazepam dosis tunggal itu sebagai kelompok kontrol. Terus kelompok uji yang pertama itu kita menggunakan fenobarbital secara intraperitoneal, kita suntikan fenobarbital intraperitoneal dan diazepam. Untuk kelompok uji yang kedua kita menggunakan simetidin secara peroral dan kemudian kita berikan diazepam intraperitoneal. Setelah pemberian treatment atau pemberian obat-obatan tadi, kita amati onset dan durasi terjadinya hipnosis berdasarkan refleks balik badan dan jumlah jatuh tikus selama kita taruh di rotarot. Kita amati pada menit ke-15, 30, 60, 90, dan 120. Setelah kita amati, kita bandingkan efek yang terjadi akibat pengaruh pemberian obat bersama dengan induktor dan inhibitornya dari enzim metabolisme. Jadi untuk kelompok uji 1 itu pengaruhnya apa terhadap pemetabolisme enzim, terus yang kelompok 2 pengaruhnya apa, seperti itu. Terus nanti kita catat untuk hasilnya. Untuk perhitungan dosisnya saya terangkan sedikit. Untuk dosis manusia, diazepam intraperitoneal 10 mg per 70 kg berat badan manusia. Itu dosis untuk diazepamnya. Terus untuk dosis konversinya kita kalikan faktor konversi dengan dosis obat, faktor konversi dengan dosis obat dibagi dengan berat badan tikus. Nah, berat badan tikus kita anggap 200 gram per berat badan. Jadi untuk faktor konversi terhadap tikus 0,018 dikalikan 10 mg dosisnya dibagi 200 gram. Kita mendapatkan hasil 0,18 mg per 200 gram berat badan tikus. Untuk pembuatan larutan stok kita gunakan dosis konversi yang sudah kita hitung tadi dibagi dengan volume maksimal pemberian. Jadi 0,18 dibagi 5. Nah, jadi kita mendapatkan 1,8 mg untuk kemudian dilarutkan dalam 50 ml aqueous. Lalu yang diberikan ini, yang diberikan untuk dibuat larutan stok itu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 kali M1 nya tadi 5 mg per mili sama dengan 50 mili kali 1,8 per 50 mili. Kita dapat V1 nya yaitu 0,38 mili. Volume pemberiannya untuk tikus 1 dan tikus 2. Pada badan tikusnya kita anggap kita mendapatkan tikus dengan berat badan 200 gram. Nah, berat badan tikus dibagi 100 dikali setengah dan dikali volume maksimalnya yaitu 5, volume maksimal pemberian. Jadi kita dapatkan untuk
volume pemberian tikus dari larutan stok kita berikan 5 mili. Untuk tikus yang kedua dengan berat badan tikus 150, ya ini cara menghitungnya, dibagi dengan 100 ya, terus dikali setengah dikali volume maksimal, yaitu kita dapatkan tikus 2 diberikan 3,75 mili. Untuk kelompok 2 atau kelompok tadi kita menghitung untuk kelompok kontrol, sekarang kelompok uji. Untuk kelompok kontrol kita menggunakan fenobarbital intraperitoneal, kita berikan intraperitoneal, dan diazepam juga intraperitoneal. Untuk dosisnya itu 30 mg per 70 kg berat badan manusia. Untuk dosis konversi, faktor konversi dikalikan dosis obat dibagi dosis standar tikus. Nanti kita dapatkan seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk konsentrasi larutan stoknya, cara menghitungnya itu cara pembuatan larutan stok juga seperti yang tadi. Terus volume yang dibuat untuk larutan stoknya juga sama prinsip perhitungannya. Terus nanti untuk pemberiannya itu juga sama, nanti bisa dihitungkan seperti yang saya terangkan tentang perhitungan pemberian dosisnya. Setelah kita melakukan perlakuan kepada uji 1 yaitu fenobarbital, kita juga melakukan uji berikutnya yaitu pada kelompok simetidin ditambahkan dengan diazepam. Simetidinnya diberikan secara peroral, bukan secara intraperitoneal. Nah, sedangkan diazepamnya kita berikan secara intraperitoneal gitu. Terus untuk konversi dan cara yang lainnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk berikutnya kita cek hasil dari pengamatan kita gitu. Untuk perlakuan yang pertama ini adalah membandingkan induktor enzim, di mana yang di sini perlakuan kontrolnya diazepam waktu timbul efeknya berapa menit, terus untuk fenobarbital waktu timbul efeknya berapa menit. Nah, terus kita bandingkan ini berpengaruh gak sih fenobarbital terhadap diazepamnya. Terus untuk yang kelompok kontrol yang ketiga itu juga kita perhatikan untuk kontrolnya tanpa simetidin dan diberikan simetidin. Nah, nanti waktu timbul efeknya berapa menit. Untuk berikutnya untuk tugas dari praktikum, yang pertama sebutkan senyawa-senyawa yang dapat menginduksi enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme obat. Sebutkan senyawa-senyawa yang dapat menginhibisi enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme obat. Terus yang ketiga, jelaskan mekanisme induksi enzim. Yang keempat, jelaskan mekanisme inhibisi enzim. Yang kelima, jelaskan hubungan antara induksi enzim dengan efek farmakologi dan toksisitas. Terus yang terakhir, jelaskan hubungan antara inhibisi enzim dan efek farmakologi dan toksisitas. Nanti untuk tugas penugasan nanti silahkan ditulis tangan, di scan, terus kemudian untuk dikumpulkan. Nah, nanti untuk deadline-nya nanti bisa dikumpulkan 6 hari setelah praktikum kali ini gitu ya Mas Mbak semua. Sekian tentang praktikum metabolisme yang pada kesempatan kali ini. Apabila ada ketidakjelasan dalam Bapak menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.